Akibatnya, Republik Indonesia Serikat atau RIS yang merupakan negara federal ala Van Mook dan Dr. Bill yang dirancang secara saksama oleh kolonialisme Belanda untuk mempertahankan pengaruh dan eksploitasinya di Hindia Belanda pasca pengakuan kedaulatan telah mengalami kegagalan total. Namun, kehidupan bernegara dan bermasyarakat dimanapun di dunia ini, di berbagai negara demokrasi maupun negara non-demokrasi, telah memperlihatkan kepada kita bahwa konflik, kontradiksi sosial, gerakan radikal, gerakan ekstrim, gerakan kriminal, dan sebagainya akan selalu terjadi. Indonesia bukanlah pengecualian. Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog cerita Makcik Linda. Kali ini saya akan membacakan kelanjutan esai saya dalam episode ketiga yang berasal dari buku saya, Adakah Air Mata untuk Orang-orang Tak Bersalah. Buku ini tentu saja dapat kalian ketahui informasinya seperti di mana memperolehnya melalui deskripsi vlog cerita Makcik Linda. Saya akan melanjutkan membacakan esai Nasionalisme Islam dalam Demokrasi dan Politik Indonesia. Sebagaimana pan-Islamisme, komunisme adalah suatu gerakan internasional dan turut berperan dalam perjuangan pembebasan rakyat Hindia Belanda hingga terjadi peristiwa Madiun pada tahun 1948 yang dianggap Soekarno dan Hatta sebagai tikaman belakang dari kaum komunis terhadap negara Indonesia yang tengah berjuang dalam perang kemerdekaan nasional. Pemerintah dan negara Indonesia waktu itu menganggap komunisme berbahaya karena keputusan gerakan ini sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh pusat komunis yang berada di Moskow. Dan dalam perkembangan selanjutnya, pasca 1950-an juga ditentukan oleh pusat komunis yang berada di Beijing, yang dulu disebut Peking. Gerakan kaum komunis dianggap bertentangan dengan nasionalisme Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, menurut pemerintah Indonesia waktu itu, Partai Komunis akan merebut kekuasaan dengan segala cara, termasuk menempuh cara-cara kekerasan dan inkonstitusional. Terjadinya gerakan Madiun yang dilanjutkan dengan gerakan 30 September 1965 dianggap sebagai bukti. Mengenai gerakan 30 September 1965 yang masih terus dibicarakan sampai hari ini, setidaknya ada dua versi yang kita ketahui. Pertama, Cornell Paper yang menyatakan 30 September adalah gerakan internal Angkatan Darat. Kedua, pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang berdasarkan hasil-hasil sidang terbuka Mahmilub dan dikuatkan melalui TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Sebuah talk show di salah satu televisi nasional pada tahun 2017 lalu membahas gerakan 30 September dan Cornell Paper ini. Para narasumbernya adalah Hermawan Sulistyo, Rusdi Hussein, Ilham Aidit, dan Kiflan Zain. Berdasarkan keterangan Herman Sulistyo, Cornell Paper ditulis dan diterbitkan oleh Benedict Anderson, Ruth McVeigh,
dan Frederick Bunnell sebelum mereka mendapatkan data yang utuh dan komprehensif. Tentunya termasuk semua dokumen dan video hasil pemeriksaan dan persidangan terbuka Mahmilub. Hermawan mengisahkan setelah Anderson memperoleh dan mempelajari keseluruhan data yang didapatnya kemudian, ia menyatakan kesimpulan Cornell paper keliru. Sayang sekali Anderson tidak menyatakan atau menulis pernyataan ini untuk publik atau dapat dibaca pembaca luas. Dinamika politik dan kuasa membuat PKI dikeluarkan dari barisan perjuangan nasionalis Indonesia saat ini. Tidak hanya PKI mengalami nasib tersebut, Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI pun dikeluarkan dari barisan nasionalis Indonesia. Keputusan pengeluaran 3 partai itu tentunya berdampak secara politik dan hukum. Partai Masyumi dan PSI dikaitkan dengan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Masyumi, meskipun membubarkan diri sebelum dibubarkan pemerintah, dan PSI kemudian dibubarkan melalui keputusan Presiden nomor 201 tahun 1960 yang menjadi kelanjutan dari penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959. Negara Indonesia merdeka telah dilanda sekian banyak pemberontakan. 2 di antaranya adalah pemberontakan Permesta dan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Pemberontakan Permesta dilakukan oleh tentara. Karena ketentaraan merupakan sebuah institusi negara dan kekuatan tentara dibutuhkan negara Indonesia, maka organisasi ketentaraan tidak boleh dibubarkan. Para oknum tentara pelaku pemberontakan ini memperoleh amnesti dari Presiden Soekarno. DITII adalah pemberontakan yang mengatasnamakan Islam, tetapi bukan sebuah organisasi, dan gerakan ini tidak berbadan hukum. Karena tidak terdaftar sebagai organisasi, DITII tidak bisa dibubarkan. Karena merupakan agama yang dianut sekitar 87% rakyat Indonesia dan beragama merupakan hak-hak asasi manusia, agama Islam tidak boleh dilarang. Menurut catatan sejarah, pertempuran yang paling menentukan nasib Indonesia sebagai suatu negara nasional atau negara bangsa adalah Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Ketika pertempuran itu terjadi, resolusi jihad yang dikumandangkan para ulama menjadi tulang punggung dari napas pertempuran itu sendiri. Tidak dapat dimungkiri, Islam merupakan kekuatan politik real di Indonesia masa lalu, masa kini, dan masa depan, sekaligus sokoguru barisan nasionalis Indonesia. Kekuatan politik Islam di Indonesia saat ini adalah nasionalis, Pancasilais, moderat, toleran, dinamis, plural, demokratis, dan konstitusional. Namun, kehidupan bernegara dan bermasyarakat dimanapun di dunia ini, di berbagai negara demokrasi maupun negara non-demokrasi, telah memperlihatkan kepada kita bahwa konflik, kontradiksi sosial, gerakan radikal, gerakan ekstrim, gerakan kriminal, dan sebagainya akan selalu terjadi. Indonesia bukanlah pengecualian.
Dari genosida komunis ke perubahan gender. Bagaimana alat kelamin Sulaiman berubah? Kalian penasaran kan? Perubahan alat kelamin Sulaiman itulah yang telah menyelamatkan nyawanya dari genosida. Bagaimana itu terjadi? Makci akan ceritakan. Sebelum peristiwa 1965, Sulaiman sangat membanggakan Aidit. Dalam bahasa Melayu Bangka, perbuatan Sulaiman itu disebut gure atau gura, artinya bangga dan pamer. Tiba-tiba terjadi kehebohan di Pulau Jawa. PKI dituduh memberontak. Tentara dari Palembang, Sumatera Selatan datang ke Bangka untuk menumpas PKI. Salah seorang yang dikejar tentara tentu saja Sulaiman. Kampung Sungkap menjadi target operasi. Sulaiman melarikan diri hingga lolos dari penangkapan. Dia meninggalkan istrinya Midah dan anak mereka.